Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 PKP. Nama saya Muhammad Maulana Aziz Pasaribu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan suatu topik pembahasan yang cukup menjadi pembahasan akhir-akhir ini, yaitu mengenai kesetaraan gender. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video kali ini. Persoalan mengenai kesetaraan gender menjadi suatu persoalan yang terus menjadi pembahasan dari waktu ke waktu. Ketidaksetaraan gender seringkali terjadi di sekitar kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Stigma mengenai perempuan yang harus menjadi seorang ibu rumah tangga dan seorang pria yang harus kekar dan perkasa merupakan contoh kecil dari kesetaraan gender yang sering terjadi di sekitar kita. Lalu, tahukah kamu apa itu kesetaraan gender dan bagaimana sih cara mengatasinya? Jika belum, tonton video ini sampai habis. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu? Nah, pertanyaan bagus, Mira. Kesetaraan gender merupakan suatu konsep serta pemikiran di mana posisi laki-laki dan perempuan berada di posisi yang sama atau setara. Konsep ini lahir setelah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Anti-Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam konsep ini, setiap laki-laki dan perempuan berhak atas hak yang sama, seperti hak sosial, ekonomi, politik, sipil, dan lain sebagainya. Lantas, mengapa ketidaksetaraan gender itu sering terjadi? Lalu, bagaimana cara untuk menyikapinya? Menurut situs kemendikbudristek.com, faktor pertama yang menjadi pendukung ketidaksetaraan gender di Indonesia adalah yang pertama adalah stereotip yang berkembang di masyarakat. Stereotip mengenai perempuan merupakan makhluk yang lemah, emosional, dan tidak tahan banting. Sedangkan pada kaum pria dianggap merupakan makhluk yang kuat serta perkasa. Kedua stereotip ini menghadirkan beberapa fenomena sosial. Yang pertama adalah ladies first, yang kedua adalah maskulinitas maupun feminisme, dan yang ketiga adalah menomorduakan posisi wanita di Indonesia. Berkat adanya stereotip ini, dapat kita lihat jumlah pemimpin dari kaum perempuan sangat sedikit. Contoh saja di Indonesia, hanya ada satu presiden yang berasal dari kaum perempuan. Faktor kedua yang mendorong adanya ketidaksetaraan gender adalah budaya patriarki yang masih sangat kental. Budaya patriarki menyatakan bahwa posisi pria berada di atas kaum wanita. Cara kita menyikapi permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender di Indonesia yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah untuk kita dapat paham dan mengenali apa itu kesetaraan gender. Hal tersebut merupakan langkah awal yang baik sob untuk kemudian sama-sama kita mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Hal lainnya yang mungkin dapat kita lakukan adalah memperkenalkan konsep kesetaraan gender kepada orang di sekitaran kita. Hal ini penting untuk kemudian kita sama-sama membangun masyarakat yang adil dan setara tanpa memandang siapa dia, dari mana dia berasal, dan lain sebagainya. Langkah lanjutan yang bersama mungkin dapat kita bangun dengan masyarakat sekitar adalah membangun suatu sistem keamanan yang terintegrasi dengan baik dan terjamin, khususnya dalam melindungi para korban pelecehan seksual, baik itu dari golongan pria maupun wanita. Konsep mengenai kesetaraan gender terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Dalam proses evolusinya yang panjang, timbul pro dan kontra mengenai konsep kesetaraan gender. Dengan demikian, timbul kematangan dan juga pendewasaan mengenai konsep ini. Baik, saya setuju mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Seperti contoh, seorang perempuan berhak mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, berhak menentukan jalan hidupnya, bahkan berhak menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dirasakan oleh laki-laki selama ini. Sebagai tambahan, menurut saya, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ranah rumah tangga harus bertanggung jawab satu sama lain atas tugas yang telah dibagi maupun disepakati. Hal tersebut bertujuan supaya tidak adanya tumpang tindih kekuasaan yang dapat merugikan satu pihak di atas pihak yang lainnya. Pada dasarnya, saya setuju dengan adanya kesetaraan gender. Namun dalam pelaksanaan kesetaraan gender tetap memiliki batasan-batasan tertentu supaya tidak terjadinya supremasi suatu gender yang berlawanan dengan prinsip kesetaraan gender itu sendiri.
sendiri. Kini terjadi fenomena di negara-negara maju yang perempuannya lebih independen dan fokus terhadap apa yang diinginkan dan mengesampingkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke, sedikit tambahan dari apa yang sudah disampaikan saya tadi. Fenomena yang dimaksud yaitu mengenai resistensi, di mana akibat dari hal tersebut yaitu terjadi penurunan kondisi kesehatan terhadap seseorang yang berpengaruh terhadap kesuburannya. Alhasil, terjadi penurunan angka kelahiran secara berurutan. Adapun contoh nyata dari persoalan tersebut yaitu di negara Jepang yang menyentuh angka kelahiran terendah sepanjang sejarahnya pada tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 Pamit undur diri. Semoga tidak revisi. Awas kakak kelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.